Perkenalkan, nama saya Abel Septian dari kelas B Indralaya dengan NIM 03021282227038. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi penerapan kebijakan reklamasi dan pasca tambang di Indonesia. Kegiatan pertambangan akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif apapun jenisnya. Salah satu dampak positifnya adalah penerimaan devisa negara, sumber penerimaan pendapatan hasil daerah, membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan masih banyak lagi lainnya. Hanya saja tidak terlepas dari dampak negatif dalam kegiatan pertambangan, yaitu berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar area pertambangan, terjadi kerusakan lingkungan hidup, meningkatnya ancaman tanah longsor, munculnya berbagai penyakit lubang-lubang atau tambang yang mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya, yang apabila tidak dilakukan reklamasi sangat berbahaya bagi masyarakat di daerah reklamasi. Usaha pertambangan memberikan dampak multiplier efek di mana kegiatan pertambangan ini mampu menggerakkan roda perekonomian suatu daerah, namun di sisi lain kegiatan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan, salah satunya untuk mengembalikan kondisi lingkungan bekas penambangan adalah melalui kegiatan reklamasi. Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di lapangan, banyak banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang. Padahal dari aspek lingkungan, reklamasi dan pasca tambang sangat penting untuk lingkungan hidup. Aturan yang dibahas mengenai pertambangan telah mengalami beberapa perubahan. Yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perubahan aturan tersebut diharapkan menjadi upaya pemerintah untuk mendorong reklamasi dan pasca tambang yang memiliki keberpihakan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup lebih konsisten baik secara teknis maupun finansial. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan dalam upaya menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sebagai peruntukan bagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan pasca tambang merupakan kegiatan yang terencana, sistematis, serta berlanjut baik sebagian atas seluruh dari kegiatan usaha tambang dalam rangka memulihkan fungsi lingkungan alam serta fungsi sosial menurut kondisi daerah lokal yang di seluruh wilayah tambang dalam upaya memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lapangan di seluruh wilayah penambangan. Perusahaan tambang bertanggung jawab terhadap lahan bekas tambang dengan terencana sejak dibuatnya ketetapan izin pertambangan. Perencanaan tersebut dibuat agar perusahaan tambang bertanggung jawab penuh terhadap lahan bekas tambang yang telah tercemar dari hasil eksplorasi baik pencemaran melalui air, tanah maupun udara. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Salah satu akibat hukum ini dilaksanakan kegiatan tersebut oleh pelaku usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha tambang. Sifat wajib dari pelaksanaan reklamasi lahan pasca tambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf K Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki izin usaha pertama IUP paling sedikit membuat kewajiban dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bila pelaku usaha tidak melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang akan dikenakan sanksi dari aturan-aturan tersebut. Salah satu yang paling penting dalam usaha perbaikan tata kelolaan pertambangan mineral batu bara di Indonesia adalah mengenai sejauh mana ketaatan pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dengan kebijakan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Oleh karena itu, sebagaimana disebut pada pasal 99 ayat 1 Ju pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang wajib mengantongi memenuhi persyaratan
terencana mengajukan IUP dan IUPK akan terapi terhadap wajib wajib melakukan administrasi berupa peringatan tertulis, menghentikan kegiatan pencabutan izin dan namun pada akhirnya dikenakan sanksi administratif ini tidak berjalan optimal disebabkan kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan sehingga tidak berdampak pada upaya kepatuhan perusahaan pertambangan yang memegang IUP dan IUPK olehnya itu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan tambang sebagaimana diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Ayat tahun 2020 telah mengatur kewajiban bagi para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat menyediakan dana jaminan menjadi hal yang seharusnya termuat dalam IUP dan IUPK yang akan diterbitkan. Kemudian terdapat juga sanksi pidana, sanksi hukum dan diberikan baik kepada perorangan maupun perusahaan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengembangan mineral dan batu bara. Ketentuan dari norma hukum sanksi pidana tersebut dinilai sebagai sarana dan upaya terakhir ultimum remedium dalam upaya menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pertambangan. Ketentuan sanksi pidana tersebut dilakukan apabila sanksi administratif dianggap belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran yang ternyata ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya. Akan tetapi sanksi yang lebih sering diterapkan untuk menyelesaikan sengketa reklamasi dan pertambangan sejauh ini adalah sanksi administratif. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.